Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Kurnia Saputra. Saya di sini sebagai moderator atau MC dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Angga Kurnia Saputra, Muhammad Yoga Pratama, Rija Siti Nur Rohmah, dan juga Tria Nur Amelia, yang akan membahas mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan di PT Sumber Inti Pangan di daerah Ciloa. Nah, langsung saja kepada para pemateri yang akan menjelaskan, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rija Siti Nur Rohmah. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Di antaranya ada 3 poin. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada gambaran umum lokasi, dan yang ketiga ada tujuan penelitian. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Pada prinsipnya, pengawasan pimpinan merupakan suatu upaya untuk memahami dan mengetahui kinerja para pegawainya, dengan harapan langkah itu dapat menjadi informasi dalam pembuatan keputusan yang menyangkut dengan karyawan, baik untuk mengembangkan karir karyawan itu sendiri maupun untuk peningkatan mutu kegiatan produktivitas kerjanya. Serta lingkup pekerjaan karyawan berperan sebagai bagian dari kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, agar kerjasama berjalan dengan baik. Dengan semua unsur dalam perusahaan, terutama sumber daya manusia, harus dapat terlibat secara efektif dan memiliki dorongan untuk bersama-sama mencapai tujuan. Seorang pemimpin perusahaan memiliki peran penting untuk menggerakkan karyawan dan potensi sumber daya manusia yang ada di perusahaannya. Baik, yang kedua ada gambaran umum lokasi. PT Sumber Inti Pangan merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang manufaktur upgood produk yang didirikan pada tahun 2002 oleh CEO founder yaitu Bapak Roni Iswara dan Bapak Gunawan Bibisono di Tangerang. Tepatnya di Jalan Marsekal Surya Dharma, Blok D19, Bandara Mas Tangerang, Jawa Barat. Produk yang dihasilkan oleh PT Sumber Inti Pangan adalah aneka bumbu masakan. Sejarah perkembangan PT Sumber Inti Pangan sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu periode 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Sumber Inti Pangan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh perkembangan karir terhadap kinerja karyawan pada PT Sumber Inti Pangan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pada PT Sumber Inti Pangan. Nama saya Tria Nur Amelia. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu ada landasan teori. Nah, dalam landasan teori ini terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan hal yang identik dengan sikap seseorang pemimpin dalam memimpin suatu organisasi. Nah, pada umumnya itu banyak pemimpin yang menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi perusahaan yang dipimpin. Penerapan gaya kepemimpinan yang tepat dapat memberikan pengaruh keberhasilan perusahaan atau organisasi. Nah, untuk gaya kepemimpinan PT Sumber Inti Pangan di Ciloa ini yaitu gaya kepemimpinan otoriter, dikarenakan dalam pembuatan produknya itu membutuhkan satu orang yang menjadi pemimpin agar proses pembuatan produk itu dapat berjalan lancar. Poin selanjutnya yaitu pengembangan karir. Menurut Shimamura 2001, pengembangan karir atau career development merupakan manajemen karir atau career management dan perencanaan karir atau career planning. Nah, sedangkan menurut Marwansyah 2012, pengembangan karir adalah kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang ditempuh oleh seseorang untuk mewujudkan rencana karir pribadinya. Nah, jadi pengembangan karir itu merupakan suatu kebutuhan yang terus dikembangkan dalam diri seseorang pegawai dalam aturan menuju jenjang yang lebih tinggi agar tujuan karir yang diinginkan itu dapat tercapai serta dapat mewujudkan organisasi perusahaan. Nah, di sini ada indikator pengembangan karir. Yang pertama yaitu ada perlakuan yang adil dalam berkarir. Kemudian yang kedua ada kepedulian atasan langsung. Yang ketiga ada informasi tentang berbagai peluang promosi. Keempat, adanya minat untuk promosi. Dan yang terakhir, tingkat kepuasan. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai landasan teori yang ketiga, yaitu kinerja karyawan. Menurut Suprihanto dalam Sri Mulyo mengatakan bahwa kinerja atau prestasi kinerja seseorang ataupun pegawai pada dasarnya adalah hasil kerja oleh karyawan tersebut.
dalam periode tertentu dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan. Misalnya nih, standar, target, ataupun sasaran, atau nih kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Adapun indikator mengenai kinerja karyawan tersebut menurut Budi Harjo. Nah, ada beberapa nih, ada 7 indikator, yaitu efektif, efisien, kualitas, kuantitas, tanggung jawab, disiplin, dan juga inisiatif dari karyawan tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu analisis deskriptif hubungan antar variabel. Nah, di sini ada 3 nih. Yang pertama, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kualitas pemimpin tidak ditentukan oleh besar kecilnya hasil yang dicapainya, tapi ditentukan oleh kemampuan dalam mencapai hasil tersebut. Nah, yang kedua, pengaruh pengembangan karir dan kinerja karyawan. Pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Pengembangan karir dalam suatu organisasi membutuhkan 2 proses, yaitu merancang dan menerapkan program pengembangannya. Oke, lanjut ke yang ketiga, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan penelitian analisis dari kedua variabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan dan pengembangan karir memiliki pengaruh positif secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Yoga Pratama. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ego Pratama. Saya akan melanjutkan ke tabel atau slide selanjutnya. Oke, dari tabel di atas dapat dilihat persamaan regresinya yang diperoleh adalah Y sama dengan 8.939 ditambah 0,536 dikali 1 tambah 0,198 kali 2. Jadi, dari persamaan regresi di atas dapat diartikan bila nilai gaya kepemimpinan X1 pengembangan karir adalah X2 bertambah, maka nilai rata-rata kinerja karyawan adalah Y akan naik. Tetapi koefisien gaya kepemimpinan yang nilainya adalah 0,536 lebih besar daripada koefisien regresi untuk pengembangan karir yang nilainya 0,198. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor gaya kepemimpinan. Oke, kesimpulannya, yang pertama, gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, pemimpin perusahaan memberikan perubahan pada pola kepemimpinannya agar karyawan dapat merasakan pengaruh seseorang pemimpin dalam melaksanakan pekerjaannya, agar kinerja karyawan pada PT Sumber Inti Pangan dapat meningkat. Yang kedua, pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga semakin baik dan diperhatikan pengembangan karir yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan PT Sumber Inti Pangan, maka semakin meningkat pula kinerja karyawan tersebut. Yang ketiga, gaya kepemimpinan dan pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.